Aliran komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan suatu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau biasa diartikan dengan komunikasi dari pimpinan ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik atau two-way traffic communication. Selanjutnya ada jenis komunikasi vertikal. Jenis komunikasi vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu downward communication, yaitu komunikasi yang dilakukan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, misalnya atasan dengan bawahan. Nah, yang kedua itu upward communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, misalnya bawahan dengan atasan. Berikut contoh komunikasi vertikal, downward dan upward. Bapak, Ibu, ada perubahan kebijakan mengenai jam kerja fleksibel. Dimulai bulan depan, kita akan menerapkan jadwal yang lebih fleksibel untuk memudahkan produktivitas Bapak Ibu. Harap baca kebijakan baru dan sesuai jadwal sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas informasinya, Pak. Kami akan segera menyesuaikan jadwal sesuai kebijakan yang baru. Baik, Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa tim kami menghadapi beberapa kendala dalam menyelesaikan proyek dalam waktu. Nah, apakah ada masukan atau sumber daya dari Bapak yang bisa menambah atau membantu kami, Pak? Terima kasih atas informasinya. Saya akan meninjau kembali dan melihat apakah ada sumber daya yang dapat dialokasikan untuk membantu tim kita. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal memiliki makna bahwa komunikasi seorang individu dilakukan terhadap sesama individu atau kelompok lain yang masih dalam satu jabatan dan satu posisi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, contoh komunikasi horizontal ini yaitu komunikasi sesama supervisor. Nah, berikut contoh dari komunikasi horizontal ini yang sesama supervisor. Wih, bro, Adri ya? Iya, wih, tambah orang berduitnya emang gantengnya bertambah. Kamu pun makin gemuk aja. Bisa ya bro. Ngiri. Apa usaha bro? Ngomong-ngomong. Saya Floris. Wih, Floris. Iya. Kalau kamu Bunga bukan tuh bro? emang ngeri bro nih. Kalau kamu gimana? Saya di ini bro, di bidang kayak apa gitu, semacam geografi gitu sama. Salah boleh. Oh bisa, aman tuh bro, aman. Berarti bidang gue udah sejak kapan tuh bro? Udah lama gitu? Bisnis ini udah 2 tahun. Wih, Setelah 2 tahun. lama juga bro. Berapa cabang bro? Udah 5 di Indonesia. Besok lah kita collab lagi ya. Iya. Kita jumpa lah besok. Betul Ya, sekali. oke. Ya. Mantap kali bro nih. Berarti aman ya? Aman. Oke. Ya bro, pulang bro ya. Ya, bro. Dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antar individu yang berbeda tingkatan, jabatan, dan kedudukan dalam suatu organisasi. Sesuai dengan namanya, komunikasi diagonal ini berlangsung secara menyilang, tidak terstruktur ke atas atau ke bawah, seperti arah komunikasi organisasi kebanyakan. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi diagonal. Yang pertama yaitu memperkokoh keterbukaan informasi. Memperkokoh keterbukaan informasi ini yaitu penerapan komunikasi diagonal dapat menerapkan struktur keahlian serta mengurangi struktur kewenangan yang kaku. Nah, yang kedua, memperlancar pelaksanaan koordinasi antar departemen. Arus komunikasi diagonal bisa memperkuat budaya kerja sama antar departemen serta menekan persaingan internal. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Tanpa perlu menunggu komunikasi formal, jalinan komunikasi antar departemen dengan komunikasi diagonal akan semakin mudah sehingga berbagai persoalan bisa diatasi secepat mungkin. Berikut contoh dari komunikasi diagonal. Pak, saya Rika Dani dari Staf
terakhir yaitu kesimpulan. Arus atau aliran komunikasi itu ada yang dari atas ke bawah atau sebaliknya vertikal, ada yang menyamping horizontal, dan ada pula komunikasi yang bersifat menyilang yaitu diagonal, sesuai dengan tugas atau fungsinya. Disesuaikan pula dengan bentuk organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, atau organisasi sosial.